Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidaraini amin. Wa amma nuzul Isa. Ya kan ini kan ya? Wa amatul syamsi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fidaraini amin. Wa amatul syamsi adapun bermula keluarnya matahari min maghribiha dari sisi baratnya syams. Fa fi kitabi, dan dalam kitab, itu tetap dalam kitab, Bad'ul Khalqi, fa fi kitabi Bad'il Khalqi gitu. Dan itu tetap dalam kitab yang menjelaskan tentang awal mulanya kejadian seluruh alam. Min Sahihil Bukhari, dari Sahih Bukhari, an Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini mah kayak maknanya yang lumrah-lumrah yang kalian kayaknya udah tahu, saya nggak usah terjemah ya. Hina ghoraba asyamsu, tadri, apakah mengetahui siapa kamu? Aina zahaba, kemana perginya syams? Qultu, berkata siapa saya, Allahu, bermula Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, a'lamu, itu lebih mengetahui. Qala, berkata siapa Nabi, fa innaha, maka sesungguhnya syams, tadhabu, itu pergi siapa syams, hatta tasjuda, sehingga sujud apa syams, tahta arsy, di bawah arsy. Fatas ta'zin, maka meminta izin apa syams, fayu'adzina, maka mengizinkan siapa Allah lah kepada syams, wayuwashiku, dan meragukan apa angtas juda hendak sujud siapa syams, fala yukbalu, maka tidak diterima apa minha dari syams. Wa tastazinu, dan meminta izin apa syams, fala yu'zinu, maka tidak mengizinkan laha kepada syams, tidak mengizinkan siapa Allah. Irji'i, maka kembalilah siapa kamu syams, min haitsu ji'ta, dari mana engkau datang, fatatlu'u, maka datang apa syams, min maghribiha, dari sisi baratnya syams, fadzalika, maka bermula demikian itu. Loncat nggak ini tadi saya? Nggak kan? Ini di tafsir Yasin Hamami ada ini. Walaupun kayaknya loncat dikit kayaknya. Falidzalika, maka bermula demikian itu, qauluhu, itu firman Allah Ta'ala, wa syamsu, bermula matahari, tajri, itu berjalan apa syams, li mustaqarrillah, kepada tempatnya syams. Zalika, bermula demikian itu, takdirul azizi, itu kekuasaan zat yang maha mulia, al-alimi, yang maha mengetahui. Ya, ini benar surat Yasin ya. Qala, berkata siapa Ibnu Hajar fi Fathil Bari, dalam kitab Fathul Bari, yahtamilu, mengandung apa ayakuna, hendak ada apa al-muradu, yang dikehendaki bisujudi, dengan sujud, sujuduman, itu sujudnya malaikat. Huwa, yang bermula man muwakkala, itu yang membawa muwakkala, yang membawa siapa man, biha, dengan syams, minal malaikati, nyatanya dari malaikat. Autas juda, atau sujud apa syams, bisuratil hal, dengan bentuknya, bisuratil hal, dengan bentuk zatnya atau keadaannya, maksudnya bentuk keadaannya. Fayakunu, maka ada apa sujud, kinayatan, itu kinayah, aniz ziyadati, dari ziyadah, fil inqiyadi, dalam ketundukan, wal khudu'i, dan mendekatkan, fi dzalikal hini, dalam masa demikian itu. Wa qala, dan berkata siapa Nawawi rahimahullah taala,
Wa amma sujudus syamsi, dan adapun bermula sujudnya matahari, fahuwa maka bermula sujud syamsi tamyizu, itu suatu tamyizu itu kemampuan untuk membedakan, wa idroku dan menemukan, yakhluquhu yang menciptakan, hu akan syams siapa Allah, yakhluqu yang menciptakan, hu akan jalan, mustaqor itu jalan menatapnya, siapa Allah fiha dalam syams. Wallahu alam. Saya jelasin terus ntar lanjut lagi biar kalian nggak capek banget. Ketika matahari itu keluar dari barat, dan tanda daripada kiamat selanjutnya itu adalah keluar dari barat. Dan ada suatu bab dari bab khalqi min Sahih Bukhari, dari Sahih Bukhari, an Abi Dzar, dari Abi Dzar. Ini berarti hadis ya kan. Ini juga dicantumkan di tafsir Yasin Hamami. Tahun kemarin kan kalian ngaji kan. Kalau kalian ingat, jadi ketika matahari itu tenggelam, tidak kelihatan mata, maka matahari itu bolak-balik selalu munajat dengan Allah. Ini kalau di tafsir Yasin ya. Dia itu izin apa? Capek menyinari matahari itu menyinari bumi, di mana bumi itu hanya untuk tempat bermaksiat. Maksiat itu paling banyak itu siang daripada malam. Malam-malam siang orang pacaran pagi ada nggak? Ada. Sore ada nggak? Ada. Malam ada nggak? Ada. Orang bohong malam sama pagi itu banyak kan? Pagi. Pencurian pagi juga ada pencurian. Intinya apa? Kejahatan yang paling lengkap itu di siang hari. Kejahatan paling lengkap. Kalau malam ada istirahatnya, orang tidur. Orang tidur udah nggak maksiat lagi, walaupun ya diskotik banyak. Tapi siang juga ada diskotik. Ya pijat plus itu kapan? Siang. Emang malam ya? Kok kalian tahu sih? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu soalnya, ya kan? Siapa malam itu pijat plus? Karaoke juga kan? Karaoke malam? Yang saya juga nggak tahu. Saya mah taunya siang sih karaoke. Ya mungkin siang apa? Tutup karena apa? Lagi puasa, menghargai bulan puasa gitu. Jadi matahari itu intinya apa? Setiap malam, setiap istirahat, dia itu munajat sama Allah. Ya bukan bahasanya istirahat, intinya setiap dia itu dia izin sama Allah. Karena apa? Dia itu capek, matahari itu capek untuk menyinari orang-orang yang bermaksiat, melihat orang yang bermaksiat. Izin sama Allah, udah saya berhenti aja. Kayak Ilmi waktu kemarin jadi ketua kan udah pusing, saya berhenti aja. Nah, dalam kitab Fathul Bari yang dimaksud munajat sujud sama Allah itu bukan sujud seperti halnya kita, tapi apa? Tasjudu bisorotil hal. Yaitu sujud itu bukan dengan sujud kayak manusia, tapi sujud dengan mengitari bumi. Makanya saya pernah jelasin. Sebenarnya bumi mengitari matahari, apa matahari mengitari bumi? Kalau kita melihatnya dari bumi, maka matahari itu mengitari bumi. Kita tidak bisa menyalahkan bahasa. Kenapa? Karena kita melihat itu mengitari bumi itu ketika kita melihat dari posisi kita dari bumi.
Dengan matahari itu selalu melakukan pekerjaannya, itu sama aja dengan sujud. Itu menurut dalam kitab Fathul Bari. Ya tamilu ayakunal murad, tapi juga ada yang mengandung apa? Yang sujud itu bukan mataharinya, tapi malaikat yang menjalankan matahari. Ya kalau kalian pernah ngaji Riyadul Badiah itu kan ada malaikat-malaikat utama, ada 4 malaikat utama, satu itu menjaga arasy, satu itu menjaga matahari. Itu kan ada. Kalau kalian baca di Riyadul Badiah di tengahnya itu ada cerita-cerita malaikat, tugas-tugasnya malaikat. Bahkan jumlahnya nabi ada berapa, jumlahnya rasul itu ada berapa, itu ada semuanya. Tinggal kalian baca. Kalau mau percaya boleh, kalau nggak mau percaya juga boleh, karena di kitab itu pendapat daripada para ulama dalam memahami hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu kalian mau jadi mustahid baru, jadi cara memahami hadis itu baru lagi kan? Bisa nggak kalian jadi mustahid? Bisa, asal memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Syaratnya ya kalian baca aja sendiri. Ntar di kitab-kitab itu biasanya kalau usul fikih itu biasanya ada. Kenapa syarat-syarat mustahid itu biasanya ada di usul fikih? Karena usul fikih itu untuk mengambil hukum. Jadi ada syarat-syaratnya seseorang itu bisa mengambil hukum sendiri. Mungkin kalau kalian nggak nemuin di usul fikih, mungkin kalian bacanya loncat-loncat jadi nggak tahu. Biasanya itu pertama itu ya mesti. Kalau nggak di pertama, di akhir. Kalau di kitab Warokot itu kayak saya pernah dulu belajar itu kitab Warokot itu sampai saya itu satu kitab itu hafal semua. Itu dulu. Kenapa sekarang lupa? Karena nggak ngajar lagi, nggak buka-buka lagi. Cuman kalau susunan kitabnya saya masih ingat banget. Ini bahas ini, itu saya masih ingat. Kalau dulu itu sampai lafadznya itu saya hafal. Lafadznya. Itu kitab Warokot. Itu syarat-syarat mustahid, seseorang bisa nggak jadi mustahid? Bisa, asal memenuhi syaratnya. Ya siapa tahu kalian punya cita-cita jadi mustahid baru kan? Kalau imam itu bukan mustahid baru, nabi baru. Nabi baru. Kita agak ngebut waktu udah mepet ya, biar sampai akhir ini. Mau dihatamin di pertengahan, paling tinggal 4 hari lagi baru hatam, kurang 4 hari lagi, mau dikebut kayak kemarin lagi gitu kan. Cuman kalau hatam duluan kita mau ganti kitab juga, kitab apa yang cuma 3 hari 4 hari. Ya Fathul Izar kalian udah pernah. Kitab yang tipis lagi apa lagi? Paling apa namanya, Asyam. Iya, Safinatus Shalah. Ada nih Ashabul Qahwah, kalian mau? Ashabul Ikhwan. Cuman agak tebel. Cuman nggak tebel banget. Ashabul Ikhwan. Ya ada. Itu keutamaan kopi. Kitab-kitab keutamaan kopi. Ada nggak keutamaan kopi? Hikmah dari kopi. Banyak. Tapi nggak ada Ashabul Dukhon. Teman-teman para perokok nggak ada. Ini yang mulutnya mulut hitam itu berarti perokok berat. Enggak, jami mah enggak. Soalnya jami itu atasnya doang. Kalau yang perokok itu biasanya bawah. Kalau yang perokok berat itu harus cari ceweknya yang senang cowok merokok. Soalnya
kebanyakan itu cewek itu nggak senang cowok merokok, itu kebanyakan. Nah, tapi ya kalau udah seneng mah terpaksa sih, ya. Ya seneng-seneng aja kalau udah dasarnya seneng. Wa amanuzul Isa, lanjut ya kita ya. Wa amanuzul Isa, dan adapun bermula turunnya Nabi Isa, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan turunnya Juj wa Ma'juj. Fa fi Sahih Muslim, ya tolong ya ngobrol ya. Fa fi Sahih Muslim, dan dalam kitab Sahih Muslim, Nuwas bin Sam'an, dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal, akan dajjal zatu ghadatin, di waktu pagi hari. Jadi Rasul itu pernah menceritakan dajjal di pagi hari. Fa khafadha, maka memelankan siapa nabi, fihi, dalam cerita dajjal. Wa rafa'a, dan menguatkan suaranya nabi. Nabi itu suaranya dikuatin, dikencengin. Hatta donanahu, sehingga menyangka siapa sahabat, sehingga menyangka siapa kita, hu, akan dajjal, fi ta'ifatin nakhli, di kumpulan-kumpulan pohon korma. Fala maruhna, dan ketika pergi siapa kita, ilaihi, dari nabi, arafa, maka mengetahui siapa nabi, zalika, akan demikian itu, fina, dalam kita. Faqala, dan berkata siapa nabi, ma sya'nuka, ma itu apa, sya'nuka, bermula tingkah kalian. Kulna, maka berkata siapa kita, ya Rasulullah, itu sani Allah. Zakarta, maka menyebutkan siapa kamu, ad-dajjal, akan dajjal, zata godatin, di waktu pagi, di kemarin, ya di besok ya, godan, di waktu besok. Tapi ini godan ya, fakhofatta, maka memelankan siapa engkau, fihi, dalam, maksudnya godata itu besok, itu bukan besok ini ya, tapi besok di zaman yang akan datang. Ya kayak kalian ntar besok akan datang dajjal, kan bukan besok hari besok kan, tapi besoknya besok, nggak tahu gitu. Intinya suatu ketika. Fihi, dalam dajjal. Warafada, dan mengeraskan siapa engkau, hatta donanahu, sehingga menyangka siapa saya, hu, akan dajjal, fi ta'ifatin nakhli, di kumpulan pohon korma. Faqala, maka berkata siapa nabi, khairud dajjal, tidak ada selain dajjal, akhawfani, gitu, yang lebih menakutkan daripadaku, alaikum, atas kalian. Iyukhrija, apabila keluar siapa dajjal, iyukhroja, gitu aja bacanya, yakhruju. Iyakhruja, apabila keluar siapa dajjal, iyakhruja, apabila keluar siapa dajjal, wa ana, halnya bermula saya, fikum, bersama kalian. Fa ana, maka bermula saya, hajijuhu, itu orang yang akan membela kalian. Atau hajijuhu, itu orang yang akan melawan dajjal, gitu. Hunya ke dajjal. Dunakum, untuk membela kalian. Wa iyakhruja, yakhruja, ya. Dan apabila keluar siapa dajjal, walastu, dan tidak ada beserta kalian, halnya tidak ada siapa saya, fikum, bersama kalian. Famruun, maka bermula siapa, hajijun, itu membela, hajiju nafsihi, itu membela dirinya, imri atau imruun. Wallahu, bermula Allah, khalifati, yang mengganti siapa Allah akan saya, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Innahu, sesungguhnya dajjal, syabun, itu pemuda, qattotun, yang keriting. Ini keriting, ntar anak yang keriting panggil dajjal lagi. Ainuhu, itu matanya dajjal, aniyatun, itu kayak anggur.
Tofiyatun yang ya udah ya, nih ketawa mulu. Tofiyatun yang menonjol. Wallahu bermula Allah. Mana nih? Mana tadi? Wallahu bermula Allah. Oh, saya ulang lagi tadi ya. Ka'ani seperti halnya. Ka'ani seperti halnya sesungguhnya saya. Ashbau itu menyerupakan siapa saya. Hu akan Dajjal bi Abdul Aziz dengan Abdul Aziz bin Qoton. Ini nama orang ya. Faman maka bermula siapa orang adroka menemukan siapa manhu akan Dajjal minkum dari kalian. Fal yakro maka bacalah siapa man alaihi atas Dajjal fawahita suratil kahfi akan pembukaan surat al-kahfi. Innahu sesungguhnya Dajjal kharijun itu orang yang keluar khalata baini Syam wal Iraq di antara jalan tembusan di antara Syam dan Irak. Fa'asa maka merusak atau menghancurkan siapa Dajjal yaminan akan sisi kanan, wa'asa dan menghancurkan siapa Dajjal shimalan di sisi kirinya. Ya Abdullah wahai Abdullah, yauman bermula satu loncat lagi. Fasabitu maka tetap siapa kalian, maka tetapilah siapa kalian. Kulna menceritakan siapa saya. Ya Rasulullah wahai utusannya Allah, wama dan itu berapa? Labisuhu bermula lamanya Dajjal, menetapnya Dajjal. Labisuhu bermula menetapnya Dajjal fil ardi di dalam bumi. Ya di bumi itu lamanya berapa hari gitu, atau berapa lama. Qala berkata siapa Rasul, arba'una yauman 40 hari. Dajjal itu hidup cuma 40 hari doang. Yaumun bermula satu hari, kasanatin itu seperti halnya 1 tahun. Wa yaumun dan satu hari, kasyahrin itu seperti halnya 1 bulan. Wa yaumun dan satu hari, kajum'atin itu seperti halnya 1 Jumat. Wasairu ayamihi ka ayamikum dan seluruh hari itu seperti halnya hari kalian. Udah istirahat dulu biar agak lama. Dan Dajjal itu, jadi Rasul itu di pagi hari di suatu ketika pernah nyeritain Dajjal. Ngomong di besok itu akan keluar Dajjal. Ketika Rasul cerita itu ada nada yang ditekan dan ada nada yang dikeraskan. Jadi ada nada yang dipelankan dan ada nada yang dikeraskan. Ketika menceritakan Dajjal keluar, Nabi itu menceritakan dengan nada yang keras. Ya biasa kayak orang cerita, kan ada nada rendah, ada nada keras gitu. Sampai para sahabat itu ketika Rasul itu lagi cerita, seolah-olah Dajjal itu ada di tempat kerumunan atau gerombolan pohon korma. Saking Rasul itu ceritanya saking serunya. Sampai Dajjal itu seolah-olah itu bener-bener ada banget di situ. Tapi nggak tahu ada beneran apa enggak. Cuman mereka itu merasa perasaan mereka itu sampai Dajjal itu bener-bener ada gitu. Sampai apa? Sampai para sahabat itu ngobrol, lagi kumpul-kumpul kayak kalian kayak gini, tiba-tiba ngobrolin Dajjal. Tadi pagi tuh Rasul itu cerita Dajjal. Cerita kayak gitu. Ributin masalah Dajjal. Kemudian apa? Rasul dengar, terus tanya, kalian lagi ngobrolin apa? Kalian lagi ceritain apa? Gitu. Nah baru para sahabat itu ngomong, saya itu lagi ceritain apa yang kemarin, apa yang Rasul itu ceritakan bahwa di suatu ketika Dajjal itu akan keluar. Terus Rasul gimana ngomongnya? Saya tidak ada orang yang lebih saya takuti daripada Dajjal. Kata siapa? Kata Rasul. Bukan karena masalah Dajjal yang menakutkan bagi Rasul, tapi apa? Karena ketika Dajjal itu keluar, yang Rasul takutkan itu ngomong gini. Ketika Dajjal itu keluar, saya masih hidup, saya masih ada, saya bisa membela kalian. Tapi
ketika Dajjal itu keluar, saya sudah tidak ada, siapa yang akan membela kalian? Kata Rasul itu kayak gitu. Kenapa? Fitnahnya Dajjal itu sangat besar. Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa mengeluarkan neraka dari tangan kirinya, bisa mengeluarkan surga dari tangan kanannya. Itu gimana? Orang gimana nggak mau beriman? Bisa menghidupkan orang mati, siapa? Kakekmu mati, dihidupin lagi bisa. Bapakmu mati, bisa dihidupin lagi bisa. Itu jadi gimana orang tidak mau beriman? Suruh hujan turun bisa, dibuat rara kayak kemarin aja si pawang hujan aja geger, ya kan? Ya kan, itu namanya rara, itu rara. Rara itu bukan orang Islam, ya kan? Walaupun KTP-nya Islam, kalau kalian tahu, KTP-nya Islam, tapi sebenarnya dia itu bukan orang Islam. Ateis juga bukan. Komunis mah tidak ada Tuhannya, buktinya dia itu agamanya itu kejawen. Kejawen tahu nggak? Kejawen itu orang Jawa zaman dulu sebelum Islam datang, sebelum Hindu Buddha datang, itu bukan penyembah animisme dinamisme, tapi namanya kejawen. Orang Jawa itu dulunya kejawen. Agama asli orang Jawa itu kejawen namanya. Jawa itu ya kejawen. Nah, ingat lawakan zaman dulu itu ada orang tua yang belum masuk Islam terus mau buat KTP. Orang kejawen itu nggak mau bohong, karena orang kejawen itu percaya ngomong bohong itu dapat mendatangkan kualat. Jadi kan mau buat KTP, ya kan, orang tua. Ini ada dari pemerintah itu harus buat KTP semuanya ya. Iya. Terus orang tua, kamu agamanya apa? Kejawen. Tapi di sini tuh nggak ada pilihan kejawen. Tulis Islam aja ya. Nggak ada. Pokoknya nggak mau. Pokoknya saya itu kejawen gitu. Soalnya kalau ditulis Islam itu bohong, ya kan? Akhirnya ribut di apa? Di desa gara-gara masalah Islam sama kejawen. Daripada saya ditulis Islam, masih mending saya itu nggak usah buat KTP. Enggak, dari negara ini harus buat KTP semua gitu. Akhirnya ribut di situ, nggak selesai yang antri sampai ribut. Ayo cepetan gitu kan. Aduh. Nggak selesai. Ya masalah rara aja, boomingnya kemarin itu ya kayak gitu. Apalagi ntar Dajjal keluar. Walaupun gini ya, cerita yang kalian dengar dari guru agama SD kalian itu kadang-kadang beda banget sama yang kita dengar dari hadis-hadis. Kalau kita kan zaman SD kan diceritain kenapa Dajjal itu gede banget, ya nggak? Ya kan, mata satu, katanya mata kakinya itu lautan aja cuma satu mata kaki gitu kan, kepalanya itu nempel langit. Tapi kebanyakan ya enggak, dulu kalian SD diceritain kayak gitu enggak? Saya itu dulu diceritain waktu SD itu ceritain kayak gitu. Cuman waktu ngaji. Waktu ngaji, kok kenapa beda gitu. Ya ternyata jadi Dajjal itu seperti halnya manusia biasa. Ciri-cirinya rambutnya keriting. Ciri-cirinya Dajjal itu satu, rambutnya keriting. Terus matanya buta satu, yang buta itu sampai menonjol kayak mau keluar.
Ini udah ada yang pulang ya kan? Intinya apa? Intinya kalau Dajjal udah keluar, Nabi udah nggak ada, maka Rasul itu wasiat. Cuman wasiat apa? Baca pembukaan surat Al-Kahfi. Kalian rajin-rajin baca surat Al-Kahfi. Udah doa.